10 bangunan Eropa bergaya arsitektur Renaissance. Megah dan mewah. Arsitektur Renaissance adalah gaya bangunan arsitektur yang muncul di Italia pada awal abad 15 hingga awal abad 16. Gaya arsitektur ini awalnya berpusat di kota Florence, tetapi kemudian menyebar ke seluruh Eropa dan membentuk wajah kota-kota di Eropa hingga hari ini. Gaya arsitektur Renaissance banyak mengadopsi dari gaya arsitektur klasik, misalnya dari bentuk tiang dan pedimennya. 3 karakteristik utama pada bangunan bergaya Renaissance adalah simetrikal, proporsional dengan rasio matematika tertentu, dan memiliki fasad yang berirama atau berulang. Intip sederet bangunan terkenal nan megah di Eropa yang memiliki gaya arsitektur Renaissance berikut ini. 1. St. Peter's Basilica, Italia. Berlokasi di kota Vatikan, gereja ini dianggap sebagai bangunan terbaik dari era Renaissance. Dibangun oleh beberapa desainer terkenal seperti Bramante, Bernini, dan Michelangelo. Gereja ini memiliki simetri dan proporsi yang sempurna. Sebagai karakter utama gaya Renaissance, kolom Romawi, patung-patung, dan ukiran bergaya klasik membuat bangunan ini terlihat megah dan mewah. 2. San Lorenzo del Escorial, Spanyol. Bangunan megah ini dulunya adalah istana keluarga kerajaan dan biara. Dengan panjang 198 meter dan lebar 160 meter. Istana ini dianggap sebagai konstruksi arsitektur Renaissance terbesar di dunia. Simetri, pengulangan, dan proporsi diaplikasikan dengan baik pada bangunan ini. 3. Château de Chambord, Prancis. Pembangunan istana ini dimulai pada tahun 1519 yang berlangsung selama beberapa abad. Gaya bangunannya memadukan arsitektur Renaissance klasik dan abad pertengahan. Hal itu terlihat dengan adanya menara bulat di kedua sisi bangunan. Istana ini terkenal akan tangga utamanya yang berbentuk spiral dan teras atapnya yang menakjubkan. 4. San Giorgio Monastery, Italia. Desainer bangunan ini adalah arsitek terkenal Italia, Andrea Palladio. Kesan Renaissance sangat khas pada bangunan ini berkat kolom Romawi, pedimen segitiga, dan patung-patung dekoratif dari era klasik. Fasadnya yang dilapisi marmer putih memberi kesan megah sekaligus mewah. 5. St. Michael's Church, Jerman. Gereja ini adalah bangunan terbesar di utara pegunungan Alpen yang memiliki gaya Renaissance. Baik eksterior maupun interiornya mempunyai karakter Renaissance yang kuat. Terlihat dari lengkungan, simetri, dan proporsi bangunannya. Kemewahan interiornya terbentuk dari ornamen dan ukiran gaya klasik yang menghiasi seluruh bagian dalam gereja. 6. Antwerp City Hall, Belgia. Balai kota di kota Antwerp ini adalah contoh terbaik bangunan Renaissance di Eropa Utara. Dibangun tahun 1560, gedung ini memiliki semua karakter gaya Renaissance. Fitur-fitur yang menguatkan nuansa Renaissance pada bangunan ini antara lain adanya lengkungan di atas pintu, pengulangan bentuk, serta simetri dan proporsi bangunan yang baik. 7. Villa Farnese, Italia. Villa ini dulunya dimiliki oleh keluarga Farnese yang mempunyai kekuasaan kuat di Italia sebelum akhirnya diserahkan kepada pemerintah setempat. Bangunan ini berbentuk segi 5 sekaligus merupakan salah satu bangunan yang didirikan di akhir era Renaissance. Villa ini tidak memiliki banyak ornamen dan ukiran, tetapi simetri dan proporsinya tetap memperkuat gaya Renaissance. 8. Burghley-House, Inggris. Gaya Renaissance baru mencapai daratan Inggris sekitar tahun 1550-an. Burghley-House sendiri selesai dibangun pada tahun 1598 di akhir era Renaissance. Meski di bangunan ini tidak terdapat ornamen klasik dan kolom Romawi, karakter Renaissance tetap terlihat dari simetri dan repetisi, serta irama elemen-elemen di fasadnya. 9. Piazza San Marco, Italia. Piazza ini sering disebut jantung kota Venice.
karena merupakan alun-alun terbesar di kota tersebut. Di dalamnya terdapat dua gedung terkenal, yaitu St. Mark's Basilica dan Doges Palace. Fasad bangunan yang mengelilingi piazza tersebut memiliki simetri, proporsi, dan irama yang sama, sehingga memberikan pengalaman unik ketika seseorang berada di dalam bangunan. 10. Frederiksberg Castle, Denmark. Istana ini dibangun pada awal abad tahun 1600 oleh King Christian IV. Frederiksberg Castle sendiri termasuk istana Renaissance terbesar di wilayah Skandinavia. Arsitektur klasik pada bangunan bersejarah di Denmark ini muncul dalam bentuk patung-patung, sementara gaya Renaissance terlihat dari simetri, proporsi, serta penggunaan bata merah pada fasad. Meski Renaissance telah muncul berabad-abad silam, prinsip-prinsip panduannya masih terus digunakan oleh para arsitek dan seniman hingga saat ini. Simetri dan proporsi sempurna yang berpadu dengan elemen klasik berupa ukiran dan ornamen mewah membuat bangunan dengan gaya ini terlihat megah dan membuat orang yang melihatnya berdecak kagum. Apakah kamu tertarik membuat rumah dengan gaya arsitektur Renaissance? Untuk konten selanjutnya, kalian ingin aku bahas apa lagi? Tulis di komentar ya.